tim Sigundul sedang dalam perjalanan ke salah satu tempat wisata budaya yang terletak di Desa Kanekes, Kampung Lebak, Banten. Perjalanan cukup jauh, kurang lebih 4-5 jam dari kota Jakarta menuju Desa Kanekes. Hirup akur sili asa. Untuk akses jalan yang kita tempuh menuju pemukiman suku Baduy sudah cukup bagus. Tapi dikarenakan Desa Kanekes berada jauh dari perkotaan, jalannya memang agak sempit. Tetiasa dipapelerkeun moal tiasa. Ditambah tanjakan dan turunan yang cukup curam, maka kita harus ekstra hati-hati karena di kiri dan kanan jalan banyak terdapat selokan-selokan kecil, dan jika malam hari kurang ada penerangan di jalan utama. Kebanggaan masyarakat Lebak, Banten, tur bangsa Indonesia, kahirupan. Menurut informasi yang tim Sigundul dapat dari warga sekitar, masyarakat Baduy luar saat kisaran jam 4 sampai jam 5 sore itu mereka selesai berladang atau bercocok tanam. Oke guys, sebentar lagi kita sudah mau sampai ke terminal daerah Baduy. Jadi mobilnya kita simpan di terminal. Kita akan jalan ke Baduy luar. Bisa dibilang disebut juga Baduy wisata ya oleh warga-warga setempat. Terdapat sebuah tugu selamat datang di terminal Ciboleger. Di sini adalah akses pintu masuk menuju pemukiman suku Baduy. Dan kita harus berjalan sekitar 1 km untuk tiba ke perbatasan pemukiman suku Baduy. Suku Baduy luar cenderung lebih toleran terhadap pengaruh asing. Wisata diizinkan memakai benda-benda yang dibawa ketika bersandang ke perkampungan Baduy luar, seperti handphone, kamera, atau alat-alat elektronik lainnya. Sepanjang perjalanan tim Sigundul barusan, ternyata ketika kita masuk sudah banyak toko-toko milik warga yang menjual souvenir kerajinan dari suku Baduy. Kehidupan warga di sekitar terminal Ciboleger ternyata sudah lebih modern dan didukung perkembangan oleh pemerintah setempat. Bahkan sudah ada fasilitas sekolah untuk warga yang bertetangga dengan masyarakat suku Baduy luar. Tim Sigundul telah tiba di Tugu Selamat Datang di pemukiman masyarakat Baduy luar. Ini adalah perbatasan antara pemukiman warga dengan suku Baduy luar. Saat sampai di pintu masuk pemukiman Baduy luar, kita harus membayar retribusi dan mengisi daftar tamu. Tegitina karamean aya tempat anu elektronik aja boleh. Alat-alat elektronik itu nggak boleh sama sekali. Mandi nggak boleh pakai sabun, nggak boleh TV. Kalau untuk di Baduy dalam. Ya, kalau kita mah boleh. Kalau orang luar boleh. Boleh. Masih ada kebebasan Ya. Paling banyak nggak boleh foto yang. Lalu ada salah satu rumah di setiap kampung itu 5 kokolotan.
Nggak boleh pindah tempat. Oh, di video pun nggak boleh ya? Boleh. Tapi kalau pemukiman warganya boleh kita buka. Kalau gelap kan di sana nggak percuma juga. Center foto ada gelap. Mau foto apa di gelap? Karena kan masih luar gitu warganya. Iya. Siang kan kalau malam warganya udah masuk ke rumah. Jadi aturannya memang maghrib itu udah pada di dalam Iya. rumah ya. Capek dari larang. Terus, Bukan aturan sih bang, cuma udah kebiasaan. Oh. Kan mereka capek terus pulang di ladang. Terus kalau kesenian di sini yang tradisionalnya warga Baduy sendiri kayak gimana? keseniannya banyak, ada angklung. Oh, berarti masih sama-sama Sunda juga lah ya. Banyak tamu yang pengen sambut sama angklung, ngomong, nah, Celempung. jaipong, ada juga topeng. Ini Sunda, tapi nggak pakai kendang, Karena pakai kendang. Nah, Gampang itu aja. dan lihat ada alat-alat. Hingga kini masyarakat Baduy konsisten melestarikan ekosistem dan lingkungan alam serta hutan karena memberikan manfaat besar bagi kelangsungan hidup mereka. Suku Baduy menjadi salah satu warisan budaya Indonesia dan diharapkan dapat diakui juga oleh dunia. Sistem distribusi air di sini sangat sederhana. Sumber dari mata air di pegunungan dialirkan dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah dan disalurkan langsung ke pemandian warga untuk kebutuhan mandi dan minum sehari-hari mereka. Proses kelestarian alam juga sangat membantu untuk membangun rumah adat mereka. Rumah-rumah masyarakat Baduy dibangun dengan berbahan dasar batu kali. Setiap rumah dilapisi dengan lantai yang terbuat dari bambu, sedangkan pada bagian atap rumah menggunakan serat ijuk atau daun pohon kelapa. Selain keunikan tradisinya, rupanya ada seorang wanita Baduy yang kerap dicari para wisatawan dan dijuluki sebagai artis Baduy yang bernama Asli Dewi. Aslinya dari mana sebenarnya? Ya, nggak tahu soalnya saya juga dari sini lahirnya. Lahirnya di sini, jadi Lahirnya di sini. suku Baduy luar itu bukan dari suku Baduy dalam. Bukan, beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Tapi adat istiadatnya sama. Sama. Sama ya. Kalau Baduy luar itu boleh nikah sama orang luar. Boleh kalau ada dalam. Kalau orang Baduy dalam Nggak boleh. nggak boleh ya. Kalau luar boleh, kalau ada jodoh nggak bisa. Tapi harus hidupnya di sini juga atau Iya, harus dibawa keluar. nggak boleh dibawa di sini. keluar. Iya. Tapi kalau misalkan dia mau balik lagi ke sini bisa. Iya bisa, cuman susah gitu. Harus ada prosesnya. Iya. Contoh prosesnya apa aja tuh? Ya harus ke itu dulu, izin ke ketua adatnya. Ketua adatnya. Jadi butuh proses yang panjang ya. Kalau Susah kita ke sini. berarti umumnya suku Baduy luar pun nikahnya sama orang-orang suku Baduy luar lagi. Kalau untuk hari-hari khususnya Baduy itu apa aja ya?
Maksudnya ada hari-hari adat tertentu. Namanya kawalu. Namanya Kawalu, ke Baduy Dalam. Oh, kalau Baduy luar sendiri nggak ada? Nggak ada acara itu? Paling ada acara nikahan, Oh, acara nikahan. ngelaksa, gitu ada. Acara apa namanya? Ngelaksa namanya. Ngalaksa itu acara apa tuh? Iya, acara ini, acara adat. Acara adat pernikahan gitu. Bukan, beda lagi sama pernikahan. Seren tahun ya. Oke, berarti orang-orang umumnya taunya seren tahun gitu ya. Itu diadainnya biasanya 1 tahun sekali. Iya, 1 tahun sekali. Acara kawalu ada Pak, acara puasa. Acara kawalu itu acara puasa namanya. Iya. Jadi diadainnya 1 tahun sekali juga. Iya, selama 3 bulan. Puasanya selama 3 bulan itu. 1 bulan 1 hari pakainya. Satu Oh, hari. Cuma bulan kawalu itu selama 3 bulan. Ini bulan kawalu. jadi nama bulannya itu ditentuin sama orang-orang suku Baduy sendiri. Iya. Untuk kepercayaannya sendiri, maaf, boleh tahu nih kepercayaan untuk suku Baduy itu apa ya? Kepercayaan. Aliran kepercayaan berarti ya. Sunda Wiwitan. Oh, Sunda Sunda Wiwitan namanya. kepercayaan. Berarti itu agama lah ya, bisa Iya. dibilang ya. Iya. Agamanya suku Baduy sendiri ya. Sunda Wiwitan. Jadi agama nenek moyang lah bisa dibilang ya. Ukuran rumahnya itu beda-beda ya antara suku Baduy dalam dengan suku Baduy luar. Iya, kalau Baduy Dalam rata-ratanya sama. Sama ya, kecuali ukuran rumah untuk kepala adatnya ya, kepala sukunya. Kalau Baduy luar sih ada kecil, ada yang gede. Ada yang Kepala suku itu paling kecil rumahnya. Oh, terbalik. Iya. Oh, sorry guys, terbalik. Ternyata untuk ukuran rumah kepala suku itu lebih kecil daripada Warga. rumah warganya sendiri. Itu kenapa ya? Boleh tahu nggak? Kira-kira ada? Itu saya juga kurang tahu, cuman gimana ya, ukuran rumahnya kecil aja ukuran. Mungkin dia lebih merendah gitu. Mungkin gitu ya. Berarti semakin dia menjadi kepala suku bukan semakin memperbesar hartanya Iya. gitu ya, lebih ke ini untuk warganya sendiri ya. Leit merupakan tempat penyimpanan padi masyarakat suku Baduy yang merupakan simbol ketahanan pangan bagi suku Baduy dalam maupun suku Baduy luar. Leit memiliki bentuk seperti rumah panggung yang ditopang oleh kayu penyangga atau tihang. Tingginya berkisar 50 cm dari atas tanah. Lumbung padi orang Baduy didesain khusus agar mampu menyimpan padi dalam jangka waktu yang lama serta bebas gangguan dari tikus. Atap merupakan bagian lumbung yang harus diperhatikan supaya tidak bocor. Untuk menghindari kebocoran, atap leit diganti setiap 3 tahun sekali. Leit dibangun di bawah pohon yang rindang untuk melindungi isinya dari air hujan, namun di lokasi yang masih mendapat sinar matahari. Leit-leit dibangun berdekatan satu sama lain di satu titik yang berjarak berkisar 20 meter dari pemukiman warga. Dikarenakan sudah mau malam, maka perjalanan tim Si Gundul berakhir sampai di sini. Tegitina karamean aya tempat anu nenggah masyarakat nasomea. Dan untuk kelanjutannya, kita akan menguak kisah kehidupan suku Baduy luar dan Baduy dalam di episode berikutnya. Ikuti terus perjalanan tim Si Gundul berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya
agar kita bisa mendapatkan info terbaru tentang perjalanan si Gundul. Dipapelerkeun moal tiasa nutupan soca suku Baduy eta namina kabanggaan masyarakat Lebak Banten.